Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa masukan dari guru-guru kita melalui dua tema kita yang pertama. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Tiga tanda kehebatan seseorang yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Tamami. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Rasulillahil mujtaba habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Mudah-mudahan yang jawab salam pulang dari sini utangnya lunas. Mudah-mudahan anaknya jadi anak solehin solehah. Mudah-mudahan kelar dari sini insya Allah rezekinya makin melimpah. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Inews TV Cahaya Hati Indonesia yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika kita berbicara tentang hebat atau tidaknya seseorang itu ternyata dinilai bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bu, kira-kira pengen kagak jadi orang hebat? Pengen apa enggak? Hebat dunia dan hebat akhirat. Makanya kadang-kadang doa kita, Bib Ali, di setiap habis doa ampe siapa aja apal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ciri-ciri orang hebat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang mereka mampu bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Namun Imam Asy-Syafi'i membagi tiga golongan yang hebat. Yang pertama siapa? Ini kalau kata orang Betawi, Bib Ali, dibagi menjadi tiga. Yang pertama orang yang hebat itu siapa po? Ini mohon maaf manggil empo ya, emang orang Betawi apa adanya udah ya. Pemirsa biasa kita namanya orang Jakarta manggil empo aja udah Bib begitu. Yang pertama siapa mereka? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Imran ayat 134. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala orang hebat yang pertama adalah mereka alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah mereka yang mampu mengeluarkan hartanya di kala senang maupun di kala susah. Mungkin di kalangan kita, Bu. Kalau punya banda banyak kira-kira buat sedekah enak apa kagak? Apalagi kita petantang betenteng ajak iji kemana aja itu pakai celana kantongnya sampai 4 lubang. Kanan dompet, kiri dompet, belakang kanan dompet, belakang kiri dompet. Itu dompetnya isinya 1 lubang 5 juta. Itu kalau dikali 4 biji berapa ribu itu po? 20 juta. Ini jamaah dari mana kira-kira? Dari Cikarang. Kalau di Cikarang 20 juta dapat apaan? Udah dapat tanah 10 meter itu romana. Pasti dalam keadaan yang kita girang kita mau sedekah kalau banda banyak enak. Ada fakir miskin minta-minta sama kita. Oh minta duitnya. Ini udah 3 hari belum makan, 7 hari belum mandi. Dah jadi curhat tuh pengemis ya. Emang duit kita banyak, emang banda kita banyak kita bagi tuh 100 ribu. Nih ambil dah buat makan di warteg tuh. Datang lagi bocil. Ibu tahu bocil apa kagak? Bocil, bocah kecil. Datang minta sama kita bajunya udah compang-camping. Mukanya melas banget romannya. Datang lagi Bu minta duit Bu. Wah kita keluarin dari kantong kiri. Emang berapa hari belum makan toh? Alhamdulillah po sebulan belum makan. Lah dikasih sama kita 200 ribu. Ya Allah enak bener kalau punya banda banyak mau sedekah. Betul apa betul? Namun yang paling sulit ketika duit kita pas-pasan kita pengen sedekah. Ini yang rada susah. Namun yang rada susah ini kalau kita mampu melaksanakan insya Allah kita termasuk orang yang hebat.
Jajal dah coba. Punya duit ceban. Ibu ngerti ceban apa kagak? Ini saya kebetulan orang Cakung, bahasa orang Cakung ceban, ujung menteng nih. Ceban itu 10.000. Punya duit ceban pengen berangkat ke pasar. Tiba-tiba ada pengemis di jalanan belum makan. Kira-kira kalau kita punya duit ceban, cebannya berani apa kagak kita kasih ke sono dia? Kira-kira berani apa kagak? Teburu yang ada kita ke pasar jalan kaki. Gempor dah tuh kaki. Namun orang yang mulia kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang hebat adalah orang yang mampu mengeluarkan hartanya dikala bandanya banyak ataupun pas bandanya lagi nggak banyak. Apalagi mohon maaf sekarang kita lagi musim corona. Udah pengen 2 tahun pok belum kelar-kelar, mudah-mudahan dah pulang dari sini corona kelar, amin. Bocah enak ya kalau belajar tatap muka abis, emaknya kemarin ngomel mulu anak emaknya di rumah ya mu ya. Oh coba dah, apalagi musim lagi kesusahan begini. Kita punya duit sekarang pas-pasan, emang penghasilan suami kita lagi dikit. Biasanya ngojek sehari dapat cepek, ini mah boro-boro cepek. Nutup buat bensin ya udah alhamdulillah. Nah yang waktu sempit ini kita gunakan untuk bersedekah. Insya Allah kita dikategorikan sebagai orang yang hebat. Amin Allahumma amin. Banyak udah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Ibu kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Bu, kenal Sayyidina Ali? Kalau di samping kita Habib Ali Zainal, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menikah dengan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimahuz Zahra. Beliau pernah satu kisah. Itu ketika habis bulan puasa, bentar lagi lebaran. Kalau orang kita bentar lagi lebaran udah sibuknya minta ampun. Loh kita lihat fenomena waktu kita sebelum lebaran. Jangankan sebelum lebaran, sebelum puasa aja orang udah gak ribet banget. Tanah Abang, lah sesak bener. Keluarganya pada ribet banget. Besok bajunya kita pas lebaran warnanya pink aja ya. Anak nyeletuk, wah lo gue mau kagak doyan pink, pengennya merah. Abis tuh mama anak berantem gara-gara perkara baju. Sayyidina Ali dengan Fatimahuz Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana beliau berdua mengeluarkan hartanya ketika lagi susah-susahnya. Namun apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah itu maha kaya. Makanya kalau kita ngeluarin harta sedikit banyaknya pas lagi girang ataupun pas lagi susah, Allah pasti ganti rezeki kita. Amin Allahumma amin. Sekarang bagaimana tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Percaya apa kagak? Kadang-kadang yang jadi problem adalah bagaimana setan selalu membisikkan kepada kita, udah lu jangan belagu, duit tibang ceban pakai sedekah lagi. Ada yang begitu model lah, setan ada yang begitu model lah. Ada setan begitu modelnya? Ada. Nah tuh golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan orang yang hebat adalah apa? Orang yang mampu menahan amarahnya. Makanya kita jadi orang mah kalau urusan marah pelan-pelan kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kita punya nabi hebat, makanya kita cuma jangan nyontoh sapa-sapa kalau enggak bukan nyontoh nabi. Betul apa betul? Nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kagak pernah marah sama siapa aja. Kita sebagai umat manusia emang beda sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya marahnya kita itu sama orang yang bikin gedek kita. Ibu kadang-kadang marahnya sama tetangga apa sama suaminya? Jawab jawab. Marahnya sama tetangga apa sama suami? Suami sama tetangga. Legalakan sama suaminya daripada tetangganya ya. Jangan sampai ke dalam kehidupan kita kalau kita pengen jadi orang hebat, kita kerjaannya marah mulu. Marah sama suami pulang malam dikit diomelin. Pakai ngomelinnya serem banget, mata melotot, mulut ngoceh wae. Kemana sih bang? Tumben banget pulang jam 12, biasanya jam 10. Emang habis nongkrong di rumah janda mana? Lah coba itu. Jangan begitu. Siapa tahu laki kita pulang rada malaman dikit, dia kongkok ngobrolin. Bentar lagi kita bakal dibikinin rumah. Tuh alhamdulillah. Makanya kadang-kadang kalau kita gedek sama siapa aja jangan sampai marah. Sebab kita nggak tahu sebab apa yang dilakukan sama suami kita di belakang kita. Betul apa betul?
Lalu golongan yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan orang yang ketika punya salah sama kita. Ini yang rada berat. Betul apa betul? Betul apa betul? Ustaz, gua mah gedeg banget sama dia. Abisnya kita udah baik, dia buru-buru baik sama kita. Gua mah gedeg aja saban gua lewat, dia merengut, baik. Ada yang begitu modelnya, ada. Ada begitu model ada. Ustadz ngapa sih emang saya kemarin habis dari Tanah Abang. Beli baju ya Allah emang modelnya udah kayak artis. Melincing-melincing banyak gambarnya begitu. Digedegin orang mulu Ustadz. Lah kalau kita nggak punya salah, nggak punya kesalahan, maka jangan sampai kita gedeg juga sama orang yang ngomong kita. Biarin kalau kata orang Betawi. Tetangga punya marah sama kita, tetangga punya masalah sama kita, ataupun kita punya masalah sama tetangga kita, maka kita kudu yang namanya maafin apapun segala kesalahan daripada tetangga kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Bu, Po. Kita sholat taubat nih sama Allah nih, sholat taubat berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah. Tuh kalau kita taubat minta ampun kira-kira sama Allah dimaafin apa kagak? Sama Allah dimaafin apa kagak? Dimaafin asal kita punya tata cara, punya akhlak yang benar di dalam berdoa. Makanya Allah itu Bu hebat. Kita buat dosa, habis berbuat dosa kita istighfar, astagfirullah. Jumlahnya banyak, kita minta ampun. Insya Allah Allah maafkan segala dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka ayo kalau kita pengen jadi orang hebat, pegang 3 ini. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Kita mampu mengeluarkan harta kita ketika kita lapang harta maupun lagi sempit. Yang kedua, kita mampu menahan amarah kita. Yang ketiga, kita mampu memaafkan orang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan pemirsa Inyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di rumahnya masing-masing ataupun yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Tamami. Nikmat banget ya Bu ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jemaah Cahaya Hati Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari ada waktu-waktu tertentu yang mengandung keutamaan beribadah bagi umat Islam. Di dalam waktu tersebut kita dianjurkan untuk melaksanakan amalan tertentu yang mengandung banyak kebaikan. Salah satu waktu tersebut adalah waktu syuruk yang mengandung banyak sekali keutamaan namun jarang diketahui oleh umat Islam. Berikut ini informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai keutamaan waktu syuruk. Syuruk adalah waktu ketika matahari terbit hingga mencapai ketinggian 1 tombak. Sederhananya, waktu antara munculnya matahari hingga 15-20 menit kemudian. Jeda syuruk sangatlah pendek, lebih dari waktu tersebut maka sudah masuk duha. Amalan sholat pada waktu syuruk disebut sholat isyraq. Amalan syuruk yang pertama adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Selanjutnya adalah duduk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Rasulullah SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya. Setelah itu beliau berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan sholat syuruk. Sholat syuruk merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah matahari terbit. Namun sholat ini berbeda dengan sholat duha. Waktu syuruk atau tulu'ul syamsi ialah ketika terbitnya matahari. Siapa yang mampu mengerjakan 3 hal tersebut di pagi hari, maka baginya pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dalam riwayat lain, dia menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Itu dia 3 hal yang harus kita terapkan supaya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Sebagai kaum muslimin, sudah seharusnya untuk kita menteladani akhlak mulia dan amalan soleh Nabi Muhammad SAW supaya kita memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat.